Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan gas mulia dan halogen. Unsur gas mulia adalah unsur yang terdapat pada golongan 8A sistem periodik, yaitu helium, neon, argon, kripton, xenon, dan radon. Kelompok ini disebut gas mulia karena sifatnya yang sukar bereaksi. Unsur-unsur gas mulia, kecuali helium, mengandung 8 elektron di kulit terluar, sehingga bersifat stabil. Kestabilan gas-gas mulia ini sempat membuat para ahli kimia yakin bahwa gas mulia benar-benar tidak dapat dan tidak mungkin membentuk senyawa, dan itulah sebabnya sering dinamai gas-gas lembab. Dari tabel di atas dapat disimpulkan, pertama, gas-gas mulia memiliki harga energi ionisasi yang besar, bahkan terbesar dalam masing-masing deret seperiode. Hal ini sesuai dengan kestabilan struktur elektron gas-gas mulia yang sangat sukar membentuk senyawa. Kedua, dari atas ke bawah, energi ionisasi mengalami penurunan. Hal ini dapat menerangkan mengapa gas-gas mulia yang letaknya lebih bawah mempunyai kemungkinan yang lebih besar untuk membentuk senyawa. Yang ketiga, makin ke bawah letaknya, gas mulia memiliki harga kerapatan titik didih dan titik leleh yang makin besar. Hal ini sesuai dengan konsep ikatan bahwa gaya tarik van der Waals antar partikel akan bertambah besar apabila jumlah elektroplaton bertambah. Terima kasih. Selanjutnya ada kegunaan gas mulia. Yang pertama ada helium yang digunakan sebagai pengisi balon meteorologi maupun kapal balon karena gas ini mempunyai rapatan yang paling rendah setelah hidrogen dan tidak dapat terbakar. Yang kedua ada neon. Neon digunakan untuk membuat lampu-lampu reklame yang berwarna merah. Neon cair juga digunakan sebagai pendingin untuk menciptakan suhu rendah. Juga digunakan untuk membuat indikator tegangan tinggi, penangkal petir, dan tabung-tabung televisi. Yang ketiga ada argon. Argon dapat digunakan sebagai pengganti helium untuk menciptakan atmosfer inert. Juga digunakan untuk pengisi lampu pijar karena tidak bereaksi dengan kawat Wolfram yang panas sampai putih, tidak seperti nitrogen atau oksigen. Yang keempat ada kripton, digunakan bersama-sama dengan argon untuk pengisi lampu atau lampu tabung, juga untuk lampu kilat fotografi berkecepatan tinggi. Yang kelima ada xenon, digunakan dalam pembuatan tabung elektron, juga digunakan dalam bidang atom dalam ruang gelembung. Halogen, golongan halogen meliputi fluorin, klorin, bromin, iodin, dan statin. Nama halogen berasal dari bahasa Yunani yang artinya pembentuk garam. Dinamakan demikian karena unsur-unsur tersebut dapat bereaksi dengan logam berbentuk garam. Misalnya, klorin bereaksi dengan natrium membentuk natrium klorida. NaCl yaitu garam dapur. Hai, ini adalah sifat-sifat fisik halogen. Nah, yang selanjutnya adalah sifat kimia dari unsur halogen, yaitu sifat kimianya salah satunya adalah kereaktifan unsur non-logam yang dapat dikaitkan dengan kemampuan menarik elektron membentuk ion negatif. Semakin negatif nilai aktivitas elektron menunjukkan semakin besar kecenderungan menarik elektron. Berarti kereaktifan bertambah, kereaktifan halogen menurun dari klorin ke iodin. Contohnya adalah di sini ketika direaksikan dengan logam, halogen juga bisa direaksikan dengan hidrogen, juga dengan hidrokarbon, dengan air, dan dengan basa seperti rumus kimia yang ada di sini. Hai, selanjutnya ada kegunaan halogen dan senyawanya. Yang pertama ada fluorin. Gas fluorin terutama digunakan dalam proses pengolahan isotop uranium-235 dari isotop uranium-238 melalui difusi gas. Yang kedua ada klorin. Gas Cl2 mempunyai sifat disinfektan sehingga sering dialirkan pada kolam air renang untuk memusnahkan kuman-kuman berbahaya. Yang ketiga ada bromin. NaBr, zat seduktif atau obat penenang saraf.
Yang ketiga ada lodin, larutan L2 dalam alkohol yang disebut sebagai tinktur yodium, obat luka agar tidak terkena infeksi. Terima kasih. Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum